Center of Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia merilis hasil survei terbaru. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas 43,7%. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 26,1%, disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 19,4%. Hasil survei dipaparkan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Dalam survei itu, masih terdapat 6,4% pemilih yang mengaku rahasia dan belum menentukan pilihan, serta 4,5% yang mengaku tidak tahu dan tidak jawab. CSIS merilis survei Pilpres pasca debat calon presiden yang dilaksanakan pada 12 Desember 2023. Polling dilaksanakan secara nasional dengan tatap muka pada 13-18 Desember 2023. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling. Jumlah sampel sebesar 1.300 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini sebesar lebih kurang 2,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Singkat, bagaimana proses atau metodologi survei yang kita lakukan. Dalam survei, karena ini adalah survei, tentu dia mengambil sampel dari populasi. Populasinya tentu adalah penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, ya. Dan populasi sasarannya adalah penduduk yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Ya. Bagaimana proses penarikan sampelnya? Survei dilakukan sepenuhnya menggunakan metode acak, ya, dengan pendekatan multi-stage random sampling. Jadi proses pengacakannya yang berlapis. Ya. Dalam proses penarikan sampel, kami mempertimbangkan antara proporsi antara jumlah pemilih dengan jumlah sampel pada setiap provinsi. Artinya, provinsi-provinsi yang dengan populasi besar, terutama di Pulau Jawa, tentu akan mendapatkan sampel yang juga besar juga. Karena dalam survei tentu ada rumus soal proportional probability proportional to size. Jadi dia harus mencerminkan dari populasi itu sendiri. Juga supaya dia tidak bias daerah urban dan daerah rural, kami juga melakukan mindset sejak awal proporsi antara sampel yang berada di daerah kategori urban dan sampel yang berada di daerah kategori rural. Ya. Begitu juga antara proporsi laki-laki dan perempuan. Ya. Sementara primary sampling unitnya berada pada level desa dan kelurahan. Jumlah sampel kami sebesar 1.300 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Dan dengan menggunakan 1.300 sampel tersebut, margin of error survei ini plus minus 2,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, jadi kita ini tingkat elektabilitas. Jadi ketika survei kami lakukan, itu kita menanyakan bila saat ini Bapak Ibu sedang berada di bilik suara atau TPS, ya, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden. Survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember itu menunjukkan, saya dari paling awal ya, sesuai nomor urut, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin di survei kita tingkat elektabilitasnya di angka 26,1%. Kemudian pasangan Prabowo dan Gibran di angka 43,7 ya. Dan pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud 19,4. Ya. Jadi saya ulangi ya. Saat survei kami lakukan di 13 sampai 18, kami menemukan bahwa elektabilitas pasangan 01 26,1, 02 43,7 dan 03 19,4. Ya. Kami juga menemukan bahwa masih ada 6,4% responden yang saat survei dilakukan dia mengaku rahasia, tidak mau memberikan jawaban pilihannya, atau dia belum menentukan pilihan. Tapi ada juga responden yang ketika survei dilakukan dia nggak bersedia menjawab, tidak tahu atau tidak jawab. Jadi ini peta
yang kami dapatkan setelah debat pertama berlangsung, ya. Ya. Jadi 26,1, 43,7, 19,4, ya. Oke, kita melakukan cross tabulasi data untuk melihat kira-kira bagaimana penguasaan wilayah dari masing-masing kandidat. Ya. Nah, ini kita kelompokkan provinsi-provinsi, kita kelompokkan berdasarkan zona, ya, pulau. Ada Pulau Sumatera, enggak pulau juga ya, zona Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Gorontalo dan Maluku, Papua. Ya, baseline ini adalah jumlah proporsi sampel yang berada pada masing-masing zona tersebut. Jadi total sampel yang ada di Sumatera itu 21,9. Total sampel yang ada di Jakarta dan Banten 8,1. Kalau kita breakdown berdasarkan zona, memang menunjukkan di wilayah Sumatera itu pasangan 01 dan 02 masih bersaing ketat. Jadi di Sumatera Pak Anies Muhaimin mendapatkan 34,4 dan Pak Prabowo mendapatkan 36,5. Di Jakarta Banten juga bersaing ketat antara 01 dan 02, ya. 35 versus 35 hampir sama. Jawa Barat karena ini memang basisnya Pak Prabowo sejak lama, Pak Prabowo cukup tinggi di angka 50,9%. Tapi di belakangnya membututi pasangan 01, ya. Pak Ganjar di Sumatera, Jakarta, Banten dan Jawa Barat angkanya kecil, ya. Di Jawa Tengah juga kita lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud dibuntuti oleh Pak Prabowo, ya, di angka 36,5, ya. Nah, Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menjadi basisnya 02, posisinya sekarang mulai dibuntuti oleh pasangan 02. Ya. Kemudian Jawa Timur, Pak Prabowo 52, kemudian Pak Ganjarnya 22,5. Ya. Bali Nusra juga begitu, 45 untuk Prabowo, ya. Jadi ini juga sebenarnya basisnya Pak Ganjar, ya. Tapi mulai diambil oleh pasangan 02. Kalimantan juga begitu, Sulawesi juga kalau kita lihat yang sudah di atas 50% ada beberapa, ya. Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Timur, Sulawesi, Gorontalo dan Maluku, Papua.